Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Isti di channel Belajar Bareng. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu tentang logaritma. Nah, ini materi yang akan dipelajari di kelas 10. Ya, jadi bagi kalian yang baru masuk SMA, ini adalah pertama kalinya kalian ketemu materi ini. Karena materi ini tidak dipelajari di SMP. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa jadi amal bagi kita semua. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dengan definisi dari logaritma itu sendiri. Definisi logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma itu adalah kebalikan ya. Logaritma adalah kebalikan. Kebalikan atau inverse. Inverse dari eksponen ya. Dari eksponen. Sekarang kita tulis bentuk logaritmanya. Nah, A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A kita pangkatkan dengan C, hasilnya B ya. A yang di log ini namanya bilangan pokok atau basis ya, sama ya kayak yang di eksponen ya. A namanya tadi apa? Basis. Nah, A namanya basis. Sedangkan B di log itu namanya numerus. Numerus. Sedangkan C itu hasilnya ya. Ya, syarat A-nya itu harus lebih dari 0. Ini basisnya itu harus lebih dari 0 dan basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan B juga lebih dari 0 ya. Kita bisa membaca basis A log B, maka hasilnya C ya. Baik, perlu adik-adik tahu di kelas 9 kan kalian sudah diajari tentang pangkat ya. Contoh 2 dipangkatkan dengan 3 hasilnya 8 ya. Kalau dalam log itu jadinya gimana? 2-nya itu jadi yang jadi basis di atasnya. 2 log, nah yang hasil jadi numerus. 2 log 8 sama dengan 3 ya. Nah, ini bacanya gini. 2 dipangkatkan 3, 8 ya. Basis 2 log 8 hasilnya 3 ya. Contoh selanjutnya 5 log 25.
Nah, 5 log 25 itu kan 2. Nah, maka pangkatnya gimana? Sama aja dengan 5 pangkat 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25 ya. 5 dipangkatkan berapa yang hasilnya 25? 2 gitu ya. Berarti 5 pangkat 2 25 ya. Ingat dengan definisi pertama ya. Nah, coba ini 3 log 9 hasilnya berapa? Nah, berarti kita baca 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 9? Pangkatkan 2 ya. Paham ya? Lagi 3 log 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 3? 1 ya. Paham ya? Sekarang kita masuk ke sifat dari logaritma itu sendiri. Ini definisi logaritma kakak hapus ya, hapus dulu. Sekarang sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, basis P log 1 sama dengan 0. Nah, itu artinya P kita pangkatkan dengan 0 hasilnya 1 ya. P pangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Contoh, misalkan 2 log 1 sama dengan 0. Nah, artinya 2 kita pangkatkan dengan 0 hasilnya 1 ya. Sekarang sifat yang kedua. Basis P log P sama dengan 1. Itu artinya P kita pangkatkan dengan 1 hasilnya P. Contoh, basis 2 log 2 sama dengan 1. Artinya 2 kita pangkatkan dengan 1 hasilnya 2 ya. Sekarang yang ketiga, sifat yang ketiga. Basis P log A kita pangkatkan dengan M ya. Sama dengan ini M-nya yang jadi pangkat pindah ke depan. Jadi M dikali P log A. Contoh ya. 2 log 2 dipangkatkan dengan 3. Kan pangkat 3, 3-nya pindah ke depan. Jadi 3 dikali 2 log 2. Kalau basis dan numerus sama, itu berarti hasilnya 1 ya. Berarti 3 kali 1, 3 ya. Yang keempat, sifat yang keempat. Sifat yang keempat ada basis P log A dikali B. Nah, ini sama dengan cara yang eksponen.
Kalau perkalian jadinya apa? Penjumlahan. Jadi P log A ditambah P log B ya. Nah, lanjut ke yang kelima. Yang kelima tadi perkalian, sekarang pembagian. P log A dibagi B. Nah, jadinya P log A dikurangi P log B ya, atau basis P log A dikurangi basis P log B ya. Untuk yang nomor 4 dan 5 nanti masuk ke soalnya aja ya, contohnya ya, biar lebih gampang. Atau kalian perlu contoh langsung di bawahnya? Kalau perlu ya baiklah, perlu ya. Contohnya kalau pembagian gimana ya? Contoh 2 log 4/2. 4/2 sama aja dengan 2 log 4 dikurangi 2 log 2 ya. Nah, 2 log 4. Nah, bisa kita tulis basis 2 log 4 bisa kita rubah menjadi pangkat ya. Berapa? 2 pangkat 2 dikurangi. Ingat, kalau basis dan numerusnya sama berarti 1 ya. Nah, 2 ingat seperti sifat yang ketiga ya. Kalau ada pangkat ya di dalam numerus berarti pangkatnya pindah ke depan. Berarti yang pangkat ini pindah ke depan. 2 dikali 2 log 2 dikurangi 1. Sama aja dengan 2 log 2 kan 1 dikurangi 1 yang ini. Berarti 1. Hasilnya 1 ya. Untuk perkalian juga sama ini ya. Caranya cuma ini kalau perkalian jadi penjumlahan ya. Sekarang sifat yang ke-6. Baik, yang ke-6. Jika ada basisnya kita pangkatkan P pangkat N, basis P pangkat N, log A itu sama aja dengan 1/N dikali P log A. Nah, kalau bingung A-nya itu kita tulis pangkat 1. Nah, A pangkat 1 kan A kan, tetap kan gak merubah nilai. Jadi pangkat yang di numerus dibagi pangkat yang di basis ya. Berarti 1 dibagi N dikali basis P log A ya. Contoh 2 pangkat 3 log 2. Nah, berarti ini kan bersama aja 2 pangkat 1 ya enggak? Berarti 1 per ini yang di basis pangkatnya 3 ya. Nah, 1 per 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu kan 1. Berarti 1 per 3 kali 1. 1 per 3 ya. Sekarang sifat yang ke-7. Ini kakak hapus dulu ya. Sifat yang ke-7. Jika ada basis P kita pangkatkan dengan N, log A kita pangkatkan dengan M, maka hasilnya yang pangkat di numerus ya dibagi pangkat yang di basis. M per N dikali P log A. Gitu ya.
contoh. Perlu contoh kan? Contohnya 3 pangkat 2 log 3 pangkat 6. Maka hasilnya, ingat, pangkat yang di numerus kita tulis dulu jadi penyebut ya. Jadi pembilang maksudnya. Jadi pembilang dibagi 2 di basisnya. Basisnya berarti jadi penyebut. Kali 3 log 3. 6/2 3. Ingat, kalau basis dan numerus sama hasilnya 1. Berarti hasilnya 3 kali 1 3 ya. Sekarang sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, jika basis P log A itu sama aja dengan log A dibagi log P. Untuk basis kita bisa tulis sesuai konteks soalnya ya. Jadi kakak tidak ambil contoh nanti di soal yang berikutnya ya. Ini untuk basis nanti bisa kita tulis misalkan A atau Q. Nah, kalau basis yang di atas Q maka bawah juga Q gitu ya. Sesuai pertanyaannya ya. Sekarang sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9, jika ada basis P log A, kita kalikan dengan basis A log B. Nah, maka hasilnya basis P log B. Kalau ada, ini kan namanya numerus ya, dikalikan dengan basisnya ini sama, cukup kita tulis ini basis yang P, lognya cukup kita tulis 1 dan numerus yang B. Kalau bingung ya, karena sama dicoret ya. Kalau sama dicoret kalau bingung. Nah, dicoret. Nah, jadi hasilnya kan cuma P log B gitu ya. Contoh. Contohnya, contoh basis 2 log 3 dikali basis 3 log 4. Nah, berarti ingat, yang ini karena sama, numerus dan basis yang di sini sama, kita cukup tulis 2 log 4 ya. Kita tulis 2 log 4. 2 log 4. Sama aja dengan basis 2 log 2 pangkat 2. Ingat, pangkat ini di numerus pindah ke depan ya. Sesuai dengan sifat yang ketiga ya. 2 dikali 2 log 2 1. Hasilnya 2 ya. Sekarang sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir, sifat yang ke-10. Misalkan A ya, pangkat A log P. Maka hasilnya P. Nah, gitu ya. Contoh 2 pangkat basis 2
log 3. Ini di atas ya, ini ya lognya ya. Maka hasilnya 3 ya. Ibaratnya yang 2 yang bilangan pokok sama yang ini dicoret aja ya. Berarti tinggal 3 gitu ya. Bagaimana? Paham ya untuk yang sifat-sifat dan definisi dari logaritma. Baik, untuk contoh soal-soalnya. Di video selanjutnya ya, tentang contoh dari logaritma itu. Dari sifat-sifatnya nanti kita gabungkan ke soal-soalnya ya. Demikian video dari kakak, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Kalau yang belum silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.